di Kirain TV ajang digebrak nyala. Ada juga mixer begitu ya? iya Ada ya? ada banget. Ada banget. jadi kalau tahu sengsaranya soundman gimana ya dilihat Itulah. itu gitu kita yang disalahkan ya. Akhirnya Halo teman-teman semua, selamat datang kembali dalam VJ Podcast dengan Victor. dan saya Bung Jack. Dan Di tengah-tengah kita ada yang spesial pakai telur. Itu humor zaman dulu banget ya, spesial pakai telur. kami zaman sekarang udah nggak ngerti kayak gitu-gituan, no. Maaf ya, kalian Indomie spesial. Kami tahu yang ini. Kalian yang gini-gini. Oke, kita perkenalkan Pak Pendeta Samuel Arif Permana Gea. Namanya keren ya, Samuel Arif Perdana Gea. oh Permana. Permana? Iya, Permana Gea. Permana Gea. Arif tuh orang Jawa atau gimana? Ada ceritanya. Ada ceritanya. Belum apa-apa udah panjang nih ceritanya. Seru nih. Jadi teman-teman, sesuai dengan video yang keberapa ya, pernah kita bilang akan ada beberapa narsum yang kita ajak ngobrol, dan kalau nggak salah ini yang kedua, orang yang kedua. Ya. Pertama yang kemarin. Ini Dan pastinya orang muda. Masih muda. masih muda ya. Masih muda. Banget. Mau tahu umurnya nanti aja. Nanti ada nomornya di bawah, silakan di DM pribadi yang merasa Kenapa Sam kita undang, Jack? Karena ketampanannya. Wah. Ini yang berat. Katanya sih saingan manis sih, nggak tahu ya. Oke, panggilnya bro aja ya. Iya. Karena masih muda. Bro Sam. Bro Sam. Kayak partai PSI ya, Brosis. Ini rencana mau maju pilkada 2020. Enggak. Tetap pegang Marina. Enggak, tapi pegang Marina. Ya teman-teman, Bro Sam ini adalah salah seorang muda yang luar biasa. Dia juga kata-kata orang mah lumayan makan asam garam di dalam dunia pelayanan. Seperti apa garamnya dan asamnya nanti kita akan kulik bersama-sama. Jadi itu, karena itulah makanya kita ajak ngobrol nih. Dan kita juga tahu bahwa Sam ini punya perjalanan rohani juga luar biasa. Karena punya latar belakang yang juga nggak biasa. Perjumpaannya dengan Tuhan pasti akan menjadi cerita yang menginspirasi buat banyak teman-teman di luar sana. Jadi tanpa berlama-lama, Bro Sam, kita pengen tahu nih, coba sedikit ceritain tentang latar belakang pertobatan. Wah. Atau perkenalan diri dulu. Oh iya, perkenalan dulu deh. Dari suku apa? Langsung main nembak-nembak aja ya. Silakan bos. Sekarang aktivitas utamanya apa gitu. Ya, saya Samuel, bisa dipanggil Sam atau biasa sih dipanggil Muek. Muek. Dari kecil itu. Dari Muel ya, Muek gitu. Iya, mungkin ada beberapa teman ya. Mual. Mual kok jadi muek. Muel mungkin masih. Jadi, ya kalau latar belakang sih saya kelahiran di Padang. Ya, saya kelahiran Padang, mama saya Minang, papa saya Nias. Jadi kita ada mix. Jadi jadilah saya gitu. Minas ya. Minas. Apa Minas? Minang Nias. Iya, Minas ya. Nasi goreng. Bikin istilah sendiri. Minas sih goreng. Ya, kalau mama sih aslinya namanya ada tempat Tanjung Gadang. Nah, itu di atas Solok, daerah Sumbar. Kalau papa asli di Padangnya. Kita Nias yang sudah besar di Padang. Kita udah besar di Padang, jadi kita memang bukan yang dari Gunung Stoli dan sebagainya. Kalau latar belakang sih sebenarnya kalau mama dari Muslim, lalu pindah Kristen, kita Katolik. Lahirlah saya, ya akhirnya broken. Akhirnya kembalilah kedua-duanya ke Muslim. Dua-duanya jadi Muslim. Jadi Muslim. Oh, iya. Jadi mama kembali lagi ke Muslim karena nikah lagi, lalu kalau papa nikah lagi juga
dengan orang Minang juga Muslim ya. Jadi saya dengan adik yang di bawah itu Kristen. Jadi kita balik ke sini lah, saya ke tahun 96 kita di Batam, cuman tahun-tahun 99 atau 2000 kita balik lagi ke Padang. Balik ke Padang, akhirnya ya broken home, mama balik ke sini. Kita mulai nol lagi di sini. Ya. Kalau latar belakang saya pertobatan sebenarnya saya karena dulu mama pernah bicara ke saya bahwa kamu hanya bisa tamat SMP gitu, tamat SMP aja karena ekonomi katanya gitu kan. Jadi ada satu sahabat yang sekarang ya almarhum ya, namanya Monte Cristo, dia yang bawa saya ke gereja. Ya mula-mula hanya gereja, kita cuman ada jadwal dari sekolah ya, harus ada tanda tangan guru agama gitu-gitu gitu. Buku ibadah gitu. Ya buku ibadah gitu, tanda ibadah lah. Jadi kita singkat cerita saya diajak sana. Akhirnya saya bertumbuh di sana dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala dengan tawaran bahwa karena mama SMP dibilang bahwa SMP nggak bisa sekolah lagi katanya gitu. Akhirnya gereja menerima saya untuk tinggal di gereja. Akhirnya saya ada namanya tempat pastori, saya hidup di pastori. Ya, saya bertumbuh di sana, saya melayani Tuhan di sana. Akhirnya sampai hari ini ya, Tuhan percayakan pelayanan yang luar biasa. Itu semua di Batam tuh. Itu semua di Batam. Di Batam. Tapi tadi menarik ya, ketika papa mama semuanya jadi Muslim, terus apa yang meneguhkan, meyakinkan tetap Kristen tuh? Ya kalau meneguhkan gimana ya? Karena lingkungan kali ya. Waktu di pastori tadi atau sebelumnya udah? Sebelumnya sebenarnya saya adalah orang yang tidak ada background gereja gitu. Saya tidak punya tempat bertumbuh satu gereja. Saya pindah sana, pindah sini ya, karena sebuah tanda bukti ibadah dari sekolah gitu aja. Akhirnya Itu wajib dari SMP. Iya, itu wajib SMP, wajib harus ada. Kalau enggak kena hukum ya biasa lah. Iya. Hukum ya. Jadi itu program yang bagus ya. Ada pertobatan di bawah. Tapi karena status masuk sekolahnya kan tercatatnya Kristen. Iya. Jadi sampai tuntas tetap harus Kristen. Harus tuh. Itu karena faktor itu atau memang ada faktor-faktor pribadi lain? Karena kan cukup sulit ya kalau kita ada di posisi itu. Iya. Pasti sulit ya. Benar. Dua orang tuanya sama-sama ya ke agama. Benar. Sebenarnya kalau saya tipikal orang yang tidak terlalu ambil pusing dengan hal seperti itu. Akhirnya karena saya punya lingkungan yang sehat ya, lingkungan gereja yang sehat. Jadi saya berada di sana, saya bertumbuh di sana. Kalau secara ada panggilan suara Tuhan nggak ada ya, kayak gitu ya. Nggak ada momen pastinya, nggak ada ya. Momen Itu pastinya. mengalir aja gitu. Tiba-tiba Tuhan tangkap di tengah jalan, bukan seperti itu ya. Saya bukan seperti itu ya. Cuman ya datang ke gereja aja karena rutinitas. Akhirnya saya bertumbuh satu gereja. Saya bertumbuh, saya besar sana, ikutlah semua kegiatan-kegiatannya. Di sanalah saya bangun diri lah untuk di dalam Tuhan lebih serius di dalam Tuhan. Gitu Itu sih. umur berapa ya? Boleh ingat? Kalau Waktu orang tua pisah maksudnya gitu ya. kalau orang tua pisah itu saya kelas 4 SD. Oh, dari SD. Iya, kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Lulus SD dulu baru balik ke sini lagi karena dulu tuh SD di Padang. SD-nya di Padang, balik sudah lulus jadinya ke Batam. SMP ada satu sekolah di sana. Lalu kelas 3 SMP saya dapat tawaran bahwa kalau kamu mau sekolah lagi ya, jadi kamu harus tinggal di gereja gitu. Di gereja yang almarhum tadi. Iya. Nah, jadi saya tinggal sana, saya dididik dan sebagainya sampai hari ini gitu ya. Sampai hari ini. Sampai hari Itu yang menguatkan ya hubungan dengan Tuhan. Iya, hubungan dengan Tuhan dan teman-teman yang Lingkungan. Iya, lingkungannya. Gitu. Jadi nama Samuel itu sebenarnya udah nama dari lahir ya, Dari bukan lahir. karena tinggal di gereja ini lalu kemudian ganti nama. Enggak, ya. enggak. Karena ada yang begitu sih. Iya, tidak nama baptis saya. Nama baptis. Oh, enggak, bukan nama baptis. Kalau nama baptis ada sebenarnya, Andreas. Cuman saya nggak pernah pakai ya. Karena nama saya sudah Samuel, udahlah. Dalam kitab juga ya. Cukup juga. Nabi ya. Karena ini namanya Nusantara banget. Samuel Arif
Permana. Permana Bukan Gia. perdana, permana. Emang kartu. Ada Arifnya, ada Permananya. Kalau Gia itu marga Nias. Nias. Arif Permana ini kan Jawa ini. Makanya tadi Karena kita mama mungkin Minang ya. Oh. Jadi mama Minang. Kalau Arif itu kan bagi mereka tuh Arif itu bijak. Maknanya tuh enak ya atau gimana ya? Saya kurang tahu juga karena saya belum lahir saat itu sebenarnya. Jadi pas sudah dewasa baru tahu Arif gitu. Tapi pengaruhnya banyak gak sih situasi latar belakang keluarga yang tadi Sam juga bilang broken sama kemudian menjalani masa remaja. Kan kita tahu masa remaja masa pancasoroba ya, kita nggak punya masa lalu aja berat menjalani masa sebagai seorang remaja. Iya benar. Salah satunya karena lingkungan yang tepat ya. Yang kedua, mama adalah orang yang bagi saya tuh teladannya luar biasa. Walaupun kami beda secara agama, dia adalah orang yang sangat support dalam gereja. wow. Jadi misalnya di gereja nih ada kegiatan, misalnya ada acara makan-makan. Nah, saya tinggal bilang, "Ma, kita ada makan-makan nih," gitu. Mama yang masak. Iya, mama masak, gitu. Lebaran dia open house, bukan hanya yang Muslim saja. Kita orang gereja datang disediain makanan. Mama tipikal orang yang itu hak anakku. Jadi mengambil keputusan imannya sendiri. Iya. Jadi mama orang yang tidak mengikat harus ngikut aku. Jadi puji Tuhannya orang tua terbuka dengan hal itu seperti itu sih. Jadi ya Begitulah. begitulah. Mama yang keren ya. Ya penting. Keren banget ya. Jadi bukan soal dari mana kita berasal, tapi kemana kita akan menuju. Iya, benar. Itu luar biasa banget. Dan cara Tuhan juga ajaib ya. Walaupun memang nggak ada satu momen yang supranatural bagaimana, tapi kita nggak bisa sangkal ya. Bagaimana nggak ada yang kebetulan Tuhan atur itu menjadi baik. Benar. Luar biasa. Oke, ketika ya tumbuh di dalam komunitas gereja, pernah tinggal di pastori, kemudian pasti juga belajar melayani, gitu ya. Pelayanan apa yang Sam ambil bertumbuh di situ? Ya kalau pertama sih saya karena hobi musik ya, hobi musik jadi ada backgroundnya dari dulu SMP suka main gitar, bawa gitar, jalan sebagainya. Akhirnya pertama sekali kalau dalam pelayanan ya dalam gereja saya dipercayakan dalam soundman. Oke. Sebenarnya saya nggak tahu soundman dulu, saudara tahu ya maksudnya mixernya yang harus dipukul dulu baru hidup. Kirain TV ajang digebrak nyala. Ada juga mixer begitu ya? Iya. Ada ya? Ada banget. Ada banget. jadi kalau tahu sengsaranya soundman gimana ya dilihat Itulah. itu gitu kita yang disalahkan ya. Akhirnya Bapak Gembala percayakan saja saya bahwa kamu main musik lah kata. Oh main musik. Waduh. Saya main bass. Jadi asal mula saya cinta bass, alat musiknya bass. Ya, itu basis dari Bapak Gembala berikan kesempatan bagi saya begitu. Di bass akhirnya puji Tuhan lah di gitar dan sebagainya bisa kan gitu. Kalau pelayanan sih generasi komsel ya sharing dan sebagainya lah, biasa aktivitas gereja apa saja saya jalan gitu. Itu aja sih. Itu dari musik dulu ya. Musik terus A sampai Z yang ada di gereja dihajar lah ya. Iya dia. Karena job desk kali ya. Tapi menjalani itu semua karena ya memang ada di lingkungan atau juga tumbuh kecintaan sama pekerjaan Tuhan. Iya. Melayani. Kalau seiring waktu, karena saya punya sahabat satu ini yang almarhum, bagi saya itu orang yang luar biasa bagi saya ya. Luar biasanya dia jadi teladan yang baik. Melayani itu yang melayani. Diajak selalu melayani gitu. Jadi saya cinta akan pelayanan. Melayani Tuhan di bidang apapun, jadi gitu. Ya, ada satu ketika saya melayani sama dengan Bapak Gembala. Jadi kita komsel datang cuman berdua. Saya bawa motor, beliau di belakang. Kita pergi
saya kira ini ada ibadah yang besar gitu ya, ibadah besar. Ternyata kita datang sana cuma satu ibu-ibu. Waduh, kita melayani apa? Satu di sana. Akhirnya kita memang nggak ada gitar dan sebagainya melayani. Oh, akhirnya itulah kecintaan saya. Ada teladan-teladan yang saya dapat dari pemimpin, orang-orang dekat gitu. Akhirnya saya cinta melayani Tuhan gitu. Jadi bukan aktivitasnya, hatinya juga ikut bertumbuh. Iya, benar-benar. Luar biasa. Lanjut ya. Soal tadi sempat udah melayani generasi berapa lama tuh? Di apa, remaja, pemuda, di range umur berapa? Remaja juga, pemuda juga. Kalau dulu sih melayani waktu tahun berapa ya? Tahun 2017 ya. 2015. Saya sudah terjun di remaja. Dulu saya hanya di musik saja. Remaja tuh SMP, SMA? Iya, atau- SMP, SMA. SMP, SMA. Kalau remaja jaraknya itu SMP dan SMA. Akhirnya dipercayakan lagi untuk pegang youth, pemuda. Ya, pemuda sampai hari ini gitu. Pemuda Sampai tuh sekarang ya. 18 sampai menikah. Kalau pemuda apa sih definisinya di gereja tuh? Ya, Range usianya ya. Range ya usia. menikah. Sampai menikah ya, 18 ke atas sampai benar. menikah, dia wisuda. Nggak di youth lagi. Iya, ya. setelah lulus SMA ya, lulus SMA, menikah udah nggak pemuda. Biasanya gereja seperti itu ya. Biasanya. Gitu sih. Itu yang ya apa ya? Yang penting untuk Bro kemudian lakukan itu apa di anak-anak youth ini? Yang penting, maksudnya kenapa ya gitu ya? Kenapa saya jadi ini tuh jadi penting di generasi ya? Karena saya salah satu generasi, gitu. Saya punya latar belakang yang saya sampaikan tadi bahwa saya tidak hidup dalam keluarga yang dikatakan dari lahir Kristen dan sebagainya. Ayo kamu melayani dorongan dan sebagainya. Ya, saya dapat itu di gereja, sesuatu yang menurut saya harus berikan ke generasi, gitu. Karena generasi ini supaya nanti jika dia menikah dan sebagainya masih ada jiwa itu. Jadi ke anaknya, ayo gereja, ayo datang. Jadi Nggak putus. Ya. semangat itu yang ditularkan ke mereka. Iya, jadi kita naburnya itu di generasi, naburnya di generasi gitu. Jadi itu yang menurut saya sangat penting dan mungkin kebanyakan mereka pikir generasi dan sebagainya. Memang kalau generasi banyak ya, kita bukan hanya waktu dan sebagainya, kita harus berikan sepenuhnya ya untuk generasi gitu agar dia kelak. Dan salah satunya juga karena saya ketemu dengan usia saya yang sudah menikah itu tidak menemukan apa ya, cinta anak-anak generasi atau bagaimana ya. Jadi mereka Kayak nggak punya pedulinya, iya, nggak ada nggak punya pedulinya. perhatian. Jadi ketika menikah ya sibuk udah, aja sama sibuk hidupnya, aja sama lagi, kerjanya. gitu. Akhirnya terabaikan, apalagi generasi semakin zaman semakin terbawa arus gitu. Kalau kita yang tidak peduli, siapa lagi gitu. Betul. Itu sih. Jadi untuk melayani generasi memang butuh banyak dukungan. Iya, benar. Jadi orang-orang dewasa di sekitarnya membantu jadi pagar. Benar. Kalau tantangan di pelayanan generasi apa yang paling Sam sering temui? Tantangan di generasi itu moodnya. Mood bapernya ini ya. Mood gitu ya, naik turun ya. Ntar dulu, ini mood siapa nih? Moodnya Bro apa Ayo, mood mereka? Kalau kita sudah punya apa ya, pendirian, kalau generasi moodnya bagaimana kita jangan Masih naik salah. turun ya. Iya gitu. Kalau saya pribadi sih ya enggak turun sampai moodnya aduh malas lah generasi nih ngerepotin aja gitu. Enggak juga sih. Sampai hari ini pelayanan saya dan sebagian di pos PI itu generasi semua. Generasi, belum ada yang menikah juga gitu. Mungkinan saya kali ya. Biasa tuh pemimpinnya kalau udah nikah pasti semua Iya, ikut-ikut. benar gitu sih. Moodnya bahaya kalau moodnya. Terus apa yang dilakukan untuk menyiasati hal-hal seperti itu? Ya, ada beberapa waktu ya kalau kita ikutin rumusan gitu ya. Karena berbeda ya. Beda
maksudnya gini, saya pernah bilang sama teman-teman kalau daerah saja itu sudah beda kita nanganin mereka gitu. Gitu. Apalagi kalau daerah saya moodnya bagaimana? Kalau mungkin daerah sini mungkin ayo kita ngopi, ayo. Jadi enak ya. Kalau sana kita ngopi, ngapain ngopi? Emang nggak usah di rumah. Di rumah gitu. Jadi kita harus cari bukan kita buat rumus akhirnya dalam perjalanan menemukan satu formula lah seperti gitu. Akhirnya anak-anak itu ya kita datangin kemana aja mereka, ikutin dulu alur mereka, baru kita masukkan visi-visi yang menurut saya untuk generasi itu penting. Nah gitu. Kalau ikutin mood, jangan juga ikutin mood dia, karena kadang-kadang moodnya Naik turun. Kayak roller coaster ya. Lagi semangat, lagi hilang gitu. Butuh perhatian. Aduh, butuh perhatian gimana ini? Kita juga. Itu kati tayang. Nah untuk Bro Sam sendiri ngatasin kelelahan pribadi gimana dalam melayani anak-anak muda, kan pasti ada titik jenuh, titik Benar-benar. ya, Sering untuk banget. ngatasin dirinya sendiri gimana kayak gitu. Iya, karena saya hobi musik ya. Maksudnya saya orang yang tidak tenang di rumah. Boleh tanya orang tua saya adalah orang yang dilihat sebentar aja di rumah keluar. Hilang. Bagi saya bukan nggak asik ya di rumah, tapi bagi saya di luar lebih meluaskan cara berpikir saya. Walaupun ada satu ketika gini, kalau saya jenuh, misalnya saya nggak ada duit, tapi saya lihat motor, ada bensin. Saya bawa motor, saya keliling. Kalau di Batu Aji itu ada namanya pasar-pasar second. Jadi kita hunting ya Pak. Jadi kita lihat target aja lah, imanin aja lah kalau itu punya kita. Jadi jalan. Apa tuh, baju atau sepatu, tas ya. alat musik ya. Alat musik. Alat musik juga alat lebih. musik. Nah, kalau di pasar kaget ya baju lihat saja. Atau memang teman-teman saya banyak juga yang kerja di pasar kaget. Jadi saya sambil duduk-duduk cerita-cerita di sana. Jadi saya adalah orang yang tidak tenang di rumah, jadi pergi walaupun hanya lihat bensin, ayo udahlah jalan aja. Jadi itu healingnya ya. Healingnya. Healing. Boleh juga nih. Jadi ngatasinnya dengan hobi jalan-jalan. Iya. Soal pendekatan nih, kan anak muda tadi dideketin segala macam. Pendekatan seperti apa yang biasa saya melakukan? Tadi bilang musik juga dipakai nggak buat pendekatan? Itu masih berhasil nggak sih? Iya, kalau saya karena saya di bagian musik, banyak kalau berhasilnya di musik juga sih sebenarnya. Gitu, ya. Nggak ada musik. Dulu kalau saya di Padang ada satu komunitas saya juga buat, itu musik gereja semua. Memang karena saya hobinya musik jadi Itu dipakai juga buat pendekatan. iya, bahasanya senada kali ya sama Senada, mereka ya. Jadi pendekatannya lebih apa? Kalau untuk anak-anak karena saya backgroundnya juga ngajar di sekolah, jadi ngerti tanganin yang remaja-remaja bagaimana moodnya mereka hari ini mau ngapain itu, mereka butuh ini, jadi kita ikutin baru kita tanam bagaimana jadi generasi yang baik. Karena bagi saya kalau saya ngajar memang generasi banyak yang bahaya ya kalau misalnya tidak ada lagi yang membimbing gitu. Membimbing dan mengarahkan yang pada tempat yang tepat gitu. Seperti gereja. Saya rasa kita akan kehilangan ini gitu. Kita kehilangan momen ini. Karena mereka sedang asiknya berteman dan sebagainya. Apalagi sekarang gampang ya untuk akses berteman dan sebagainya. Gitu sih menurut saya. Selama terjun di dunia pelayanan generasi anak muda nih, ada nggak sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi dan kayaknya gue mau angkat tangan deh? Iya. Ada nggak? Kalau secara usia ya, kalau saya mungkin harusnya prepare untuk menikah, prepare untuk target pribadi. Iya, target pribadi itu jadi jadi mungkin kegeser gitu. Kadang ada satu ketika saya bilang, Tuhan, saya udahlah ya, capek ya. Nggak mau nikah lagi. Nabur terus gitu. Nabur terus. Ya.
Investasi terus kapan panennya nih. Kapan kitanya gitu ya, gitu. Jadi ada pasti titik jenuh ada, titik jenuh dan sudah hampir nyerah gitu ya. Puncak kadang-kadang bawa motor sendiri tuan. Ini tujuan atau enggak ya gitu ya. Ini Bener nggak sih ini ya? Gitu ya. Kok rada-rada sama ya? Jadi ini pengalaman banyak pelayan-pelayan orang muda ya. Iya, kok rada-rada mirip. Tapi nggak sampai ketabrak motor kan? Salah nggak terus. Jadi ya kalau perjalanan memang ada titik di mana mau nyerah karena kalau generasi itu full semua kita ini pribadi harus ada waktu, harus ada kantongnya berisi juga ya gitu ya. Ada pengorbanan lah ya. Pengorbanannya harus benar-benar gitu ya. Kalau Dan seringkali kantong sendiri. memang masalahnya memang Bukan ya, sering kali, emang itu. Semuanya kantong sendiri ya. kandung sendiri. Iya. Jadi hampir nyerahnya di situ. Ya, nyerah. Kadang-kadang ya saya puji Tuhannya saya punya komunitas, maksudnya ya seperti gini lah. Ini kan bisa disebut dengan komunitas ya. Sehat. Jadi ada yang bangkitkan, ayo saya Support system ya. Iya, kita memang kalau secara pribadi bukan support ya secara dana ya dan sebagainya. Mungkin karena saya kerja juga, saya les dan sebagainya. Ya kadang-kadang teman-teman yang komunitas yang seperti ini yang wah yuk semangat lagi kayak seperti ini. Ini anak muda banget ya. Podcast yang seperti ini itu anak muda banget. Ini sedang dibutuhkan. Kalau di generasi itu kan memang idenya banyak banget. Tapi penerapannya itu yang rumit ya. Penerapannya rumit. Karena biasanya generasi itu kalau kita banyaknya kehilangan bahwa mereka itu tidak di bagian mereka tidak mau belajar jadi pemimpin. Jadi mereka berharap pada pemimpin aja. Ya. Full. Jadi mereka kasih ide, yuk buat ini gitu. Yang ngerjain satu hanya berapa dan sebagainya. Itu mungkin ada beberapa lah, mungkin saya belajar juga dengan di sini bagaimana cara membangun mereka itu menjadi pemimpin juga di posisi mereka. Itu ribet juga ya, maksudnya seperti itu, susah juga di sini. Jadi memang all out ya, semua yang kita punya tuh ditumpahkan, karena kalau nggak bergerak. Benar. Dan juga di generasi itu kita harus ikutin zaman kan. Yes. Betul, relevan. Ada satu gini, generasi ini ada bahasa-bahasa yang kita yang seusia seperti ini nggak bisa ikutin mereka. Mulai ketinggalan. Mereka ada bahasa yang di atas, padahal mereka sedang bicarain ini gitu. Kita ngertinya yang lain. Yang lain gitu. Jadi kita mengejarnya harus sampai segitu gitu. Mengejarnya jangan sampai ketinggalan supaya bahasa-bahasa yang tidak baik sebenarnya ya, tidak baik, cuman mereka konsumsi di komunitas mereka bawa ke gereja dan sebagainya di komunitas gitu. Jadi kita nggak tahu itu apa gitu. Itulah kehilangan orang tua. Jadi lu tidak terlalu ngerti. Yaudah anak udah saya titipkan lah di sini gitu. Betul. Kan sudah akhirnya urusan gereja lah. Urusan gereja lah, urusan sekolah gitu kan. Sedangkan generasi ini faktor terpenting juga orang tua ya. Keluarga itu penting banget gitu. Setuju. Gitu sih. Ada bahasa-bahasa yang kita mungkin ya, kalau yang berhubungan dengan generasi harus tahu bahasa-bahasa mereka tuh. Mereka sedang seperti ini gitu. Gitu sih. Luar biasa ya. Luar biasa. Minum dulu Pak. Saya jadi makin semangat nih buat interview. Integrasi. Ya kan dari semua yang saya menceritakan tadi ya. Ya ada effort, ada usaha, all out semua. Terus juga ada support system dari teman-teman rekan melayani. Yang saya mau soroti itu adalah gimana sih hubungan, kan gini nih, di gereja itu kan ada struktur ya, ada hierarki kepemimpinan. Ini ketua youth, pemuda, remaja. Di sini nih ada gembala. Pengalaman saya sendiri gimana mensinergikan, ada nggak sinergi dari dukungan gembala gitu ya dengan Jadi gini, memang kalau kita ada beberapa juga komunitas di generasi juga,
Jadi menurut saya itu mereka youth pastornya ya. Jadi mereka tuh sebagai gembalanya lah di anak-anak muda. Kita sharing ini juga. Biasanya kita mentok itu di gembala. Mentok kalau misalnya gembalanya yang orangnya buka ya cara berpikirnya, maksudnya mereka nerima dengan kondisi oh ini pemuda seperti ini gitu. Kalau saya puji Tuhan ketika waktu saya di satu tempat di gereja kemarin gembalanya dukung aja. Yang penting tuh hal yang baiknya, hal yang baik untuk generasi. Ya, kalau kita di dalam biasanya banyak sih mentoknya di pemimpin teratas. Pemimpin teratas kita kan masih di kalau struktur kita masih di bawah ya. Nah, cara masukin bagaimana program masukin dan sebagainya, ide-ide itu Jadi mentok mentok seringkali. di sana. Jadi anak-anak muda ini ya inilah yang harus kita tahu pemimpin bahwa pemimpin mungkin harus belajar juga dengan zaman-zaman yang akan datang ya, maksudnya seperti itu. Nah, supaya mereka tidak mencari pemimpin di luar, gitu. Jadi gereja harus menyiapkan juga, pemimpin juga harus mengerti kebutuhan mereka, seperti itu kebutuhan anak-anak muda. Jadi kita paksakan visi kita boleh. Kita di atas kan tetap ada visi ya, ada visi tertentu bagi apa. Nah, tapi di sini harus dipikirkan juga mereka. Kadang mereka nih karena sudah ada penolakan, mereka tidak sampai dengan Mereka mulai cari mereka akan mencari alternatif lain. Komunitas-komunitas yang menurut mereka tuh bagus untuk mereka. Akhirnya gereja ketinggalan. Ditinggalkan juga. Oh iya, ditinggalkan juga. Seperti itu. Itu yang kita. Jadi makanya kalau tiap minggu kok kita jumlahnya segini ya. Kita sudah buat rumusan-rumusan yang hebat gitu. Kita mau buat acara hebat-hebat. Yang datang cuma segini ya. Wah, sebagainya gitu. Waduh, saya bilang gimana ya caranya gitu. Akhirnya ada beberapa yang saya akhirnya bongkar cara lama. Jadi saya buat adalah buatnya bukan program yang membuat satu hubungan, tapi adalah hubungan yang membuat satu program. Jadi kita gitu. Jadi kita bangun walaupun kita 3 orang, akhirnya karena terkoneksi kuat, akhirnya Melahirkan program. program-program. Kalau bagi saya gereja tidak kurang ya untuk program ya. Programnya luar biasa gitu. Tapi akhirnya hubungannya Nggak lahir dari Hubungannya. sebuah hubungan. lahir dari relasi ya. Saya banyak belajar dari ada satu komunitas ya namanya Garam Komunitas. Jadi saya banyak belajar disciple, pemuridan. Nah, bagaimana kita dengan anak-anak generasi, bagaimana dan sebagainya. Akhirnya benar kita hubungan dulu. Biarlah kuantitinya cuma 15 atau 10 tapi hubungan kita kuat. Jadi lahirlah program-program itu. Oh, seperti ini. Saya ngambil dulu program yang menghasilkan hubungan. Akhirnya tidak ada. Kosong karena kita hanya menghadirkan suguhan yang misalnya penampilan seperti ini. Mereka cuma lihat wahnya saja. Akhirnya mereka tidak terkoneksi. Jadi begitu selesai juga selesai hubungannya. juga hubungannya gitu. Yang saya dapat ya hari-hari ini seperti itu sih. Menarik. Jadi bangun dulu hubungan, baru Dari situ cetuskan lahir program. lahir ide, Iya. program, penjangkauan. Jadi bukan bikin program dulu baru paksain orang. Iya, punya untuk- hubungan. Punya hubungan. Kita kan sering seperti itu ya. Maksudnya buat suatu program, yuk kita program apa gitu. Rekreasi gitu, rekreasi atau kita retreat ya. Buat retreat. Ini untuk program untuk menghasilkan hubungan. Sedangkan yang kita tidak bangun hubungan yang lalu-lalu sama mereka. Akhirnya retreat pulang. Gitu selesai. Betul. Hubungan tuh nggak terbentuk. Iya, tapi kalau kita punya hubungan belakang, akhirnya kita kompak. Bola bertiga, ayolah kita buat retreat. Pasti terkoneksi, bagaimanapun dan sebagainya. Itu yang mahal di situ. Jadi kayak bener kan? Kan kita sama Bro Sem ini kan berteman dulu nih. Iya. Akhirnya ada di konten ini. Tinggal ditelepon. Bro Sem oke, padahal Marina jauh loh. Iya, Emang hubungan tuh kuat ya. Bener sih bener. Ini harusnya ini rumusan emang dipakai bener-bener. Dan Oke, saya coba pertajam gitu ya. Hubungan tuh penting. Ya tadi ya soal dengan pemimpin di atas juga jadi penting ya. Iya, penting. Faktor-faktor itu juga menentukan. Faktor-faktor itu. Karena kan pelayanan pemuda nggak mungkin jalan sendiri. Iya, tanpa benar. visi dari benar, pemimpin. benar.
Tapi saya sendiri merasa gimana secara pribadi, gereja itu punya tempat nggak sih buat orang muda? Atau sebenarnya orang muda cuma sekedar minta maaf dimanfaatkan karena butuh pemusik, butuh soundman, itulah. butuh ada kegiatan yang Ada kegiatan, panitia, gitu. panitia, benar, Tapi benar. sebenarnya orang muda benar-benar punya tempat nggak sih? Artinya Di gereja. orang muda tuh menjadikan gereja tuh rumahnya nggak sih? Senyaman itu nggak sih orang muda sekarang sama Ini gereja? boleh ya. Boleh. Boleh, Kan, bebas kan, ini. dan kita tidak mendiskreditkan siapapun. Iya. Ini boleh. Jadi begini, kebanyakan ya. Jadi saya begini, sering bilang sama anak-anak muda yang melayani, kalau kalian cinta pelayanan, satu saat kalian akan kecewa dengan pelayanan. Jikalau kalian cinta Tuhan, enggak pelayanan pun pasti kalian jiwanya melayani, gitu. Karena saya adalah orang yang secara tidak langsung memang disuruh pelayanan. Banyaknya gereja yang saya dapetin memang secara tidak langsung memang yuk kamu main sana, tanpa kita menjalin hubungan itu. Betul. Jadi akhirnya dia main ya udah main jadi Jadwal, tugas. perintah. Karena takut, segan dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka tidak bertumbuh. Jadi ada satu ketika saya melayani, tapi saya melayani kok kosong, haus gitu. Saya melayani rutin banget, saya melayani. Kok saya haus ya? Apa yang salah gitu? Sedangkan saya melayani ini haus bagaimana? Akhirnya ya itulah permasalahannya. Ya sekarang ini jangan sampailah orang yang di gereja itu jangan sampai cinta pelayanan, ya. Jadi misalnya cinta pelayanan ini contohnya bagaimana cinta pelayanan? Jikalau kita yang melayani selama ini tidak melayani di atas, itu kita terganggu. Nggak ada aku di sana. Mana bagus dia main gitar, mana bagus. Itu kan kita cinta pelayanan. Betul. Kita bukan cinta Tuhannya. Kalau kita cinta Tuhan, bagus ya teman tadi main gitar ya. Enak ya, seperti dukungan kita jadi punya tetap hubungannya kita dengan manusia dan dengan Tuhan ya terbentuk. Jadi kita nggak ada aku gua nih nggak rame. nggak bagus nih gitu. Nah, itu juga. Jadi kita merasa kita yang paling superstar, sedangkan super dan star Tuhan punya. Gitu ya. Iya kan? Ya jadi ya itu cinta pelayanan akhirnya suatu saat sakit di pelayanan. Karena kan gesekan selalu. Akhirnya datang pemain musik yang lebih jago, akan datang yang lebih ini dan sebagainya. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik, kalau kita tidak cinta Tuhannya dulu, kita akan tergesek atau kita mundur atau kita menghilang atau kita bersaing. Semua tuh negatif. Semuanya itu negatif. Harusnya kita bersama-sama. Iya gitu, seperti itu. Jadi yang saya dapat seperti itu. Jadi lepaskan itu. Jadi kita benar-benar konsepnya harus benar dulu nih dalam melayani Tuhan. Jadi anak-anak muda generasi kan mereka adalah penerus ya. Dan akan mereka meneruskan ini. Jadi cara berpikir ini harus ditanamkan dulu. Cintalah Tuhan. Jadi dimanapun, kapanpun engkau tidak melayani, engkau tetap damai sejahtera. Kan banyak jikalau saya pernah dulu gitu. Karena nggak saya yang main bass, harus salah dia main bass. Mana dia main bass yang ini? Chordnya bukan begitu, harusnya begini. Harusnya aku di sana. Seperti kita cinta pelayanannya, kita nggak cinta Tuhannya. Kalau cinta Tuhan kita nikmati hadirat Tuhan di bawah. Kita nikmati. Terlepas cekres transposnya pun. Iya. Itu salah satunya. Ya itu teknis ya di dalam ya. Seperti itu. Tapi ya memang konsep-konsep yang seperti Sam bilang, mungkin Sam dapat dari sebuah perjalanan pelayanan yang cukup panjang. Iya. Tapi memang ada baiknya konsep-konsep ini memang dikemas dalam sebuah pemuritan. Iya benar. Jadi para pelayan memahaminya jauh lebih cepat. Iya, dijelasin. Iya. Mungkin catatan nih buat para gembala Wes. supaya timnya ini jangan cuma dilepas
lepas mengisi jadwal, tapi Benar, terus ada benar. supervisi. Iya, benar. Terus ada apa ya? Mereka juga diterima, disayang. disayang. Jadi bukan pekerja dalam arti Benar. worker gitu Iya, ya. benar. Tapi ya memang anggota keluarga. Benar. Gitu, ya kan? Karena anggota keluarga masing-masing ada cuci piring, nyuci baju, ngepel, dan semua melakukannya karena dengan bagian dari anggota keluarga, karena bukan udah punya karena hubungan ya dalam betul, satu betul. keluarga. Iya. Susah ya jadi gembala ya. Jadi orang muda apalagi lebih susah lagi. Enggak, sebenarnya nggak susah kalau sudah tahu toolsnya. Gitu ya. Iya. Kalau aku jadi ingat kata-kata Gembala JPCC Pak Jeffrey Rahman, dia pernah bilang begini, sebelum menggunakan tangan orang, ambil hatinya dulu. Hmm. Itu kan bicara hubungan ya. Iya. Kayaknya kan kita kan hanya perlu tangan orang, Iya. lakukan ini itu tanpa ambil hati orang. Ketika kita udah pegang hatinya sebenarnya, tangan itu mudah untuk Tapi anak muda punya istilah itu modus. Tadi bilang gitu ya. Enggak ya, hatinya tetap arti Hatinya, hubungan. hubungan. Bukan cuma sekedar modus gitu Iya, ya. dan menurut aku sesuatu yang dari hati ke hati itu nggak bisa dibilang modus. Betul. Akan modus kalau kita punya hidden agenda gitu ya. Iya. Benar. Itu sih kerennya. Iya. Aduh. Harus hari-hari ini ya saya lihat kalau gereja itu memang banyak fokusnya itu di pemuridan. Ya. Iya. Dan itu berita baik ya. Berita baik, itu sangat baik. Itu yang Yesus lakukan. Yes. Gitu ya. Yang Yesus lakukan ya. Menangkan dulu hatinya. Iya. Hubungan dulu. Hubungan dulu. Oke, bro, ada nggak sih lu punya tips-tips agar supaya orang lebih dulu mengutamakan hubungan sebelum hal-hal yang lain mengikuti entah program apapun whatever. Ada nggak sih tips-tips untuk Apa yang ini dilakukan kita harus supaya terjadi hubungan itu? hubungan lebih dulu. Tips berat ya. Tips-tips. Ngajak kopi bareng atau Iya. atau ditumpangin tangan deh. Transfer lebih cepat gitu. Terima ya Atau salah. doa gandengan tangan kan kita suka tuh gitu doa gandengan tangan. Benar. Tips-tips ya. Ada satu ketika waktu saya ketemu dengan komunitas ini ya, pemuridan. Saya bilang, "Pak, apakah rumusan ini sudah apa ya namanya ya? Sudah paten, sudah kita harus gereja lakukan ini pemuridan." Sering jalan, memang ternyata saya rasakan itu. Jadi beliau tidak ngomong, "Oh itu sudah bagus, itulah rumusan akhir," katanya seperti itu. Enggak. Akhirnya saya temukan itu. Kalau tips sih untuk anak-anak muda apa ya? Kalau sekarang paling ngopi kali ya, ngopi bareng seperti itu ya. Tapi orang Batu Haji juga bahasa ngopi ini gini. Kalau tips bagi hadirlah dan bagilah hidupmu bagi dia sepenuhnya, gitu. Hadir ya. Hadirlah, bagilah hidupmu sepenuhnya. Bagi mereka. Karena setiap manusia itu tidak bisa sendiri. Nah, pasti ada yang Dia sesuatu butuh yang orang lain ya. orang lain. Jadi hadir bagi mereka dimanapun mereka berada, datangi. Kalau kita sebagai pemimpin datang sama mereka, datang. Yang bahasanya jemput bola kali ya. Jemput bola ya. Ya, tapi ini bukan jemput bola, ini bukan bola mati. Jadi ini adalah Ini bukan bola offside ya. Bukan bola yang bulat juga. Jadi benar-benar hadir bagi mereka, bagi hidup sepenuhnya bagi mereka. Maksudnya tidak ada yang kita sembunyikan. Ketika murid Yesus sama Yesus, dia tahu benar-benar pribadi Yesus ya. Ya. Tahu apa makan Yesus, apa yang apa. Kita segitu dekatnya harusnya dengan orang yang kita sedang jalin hubungan. Gitu. Jadi seperti Yesus ya. Jadi kata kuncinya di hubungan ya. Tanpa hubungan ya kita nggak bisa jalan sama-sama. Benar. Relation. Karena kalau kita nggak sepakat ya kita nggak bakalan jalan lebih jauh. Iya, seperti inilah karena udah punya hubungan, akhirnya saya bilang, "Di mana Bro? Kirain tadi pastor ini di Sekina." Sekina, dekat Selekop. Dekat Selekop. Oke, gas. Iya, dia saya panas ya. Wah, saya panas ini harus prepare ini. Ada sesuatu nih. Itu the power of relationship itu. Iya. Melampaui jarak dan waktu. Wah, luar Walaupun biasa. Benar. orang Batam Center ke Batu Haji itu pakai paspor biasa. Lebih susah. Imigrasi.
Harus vaksin 3 kali dulu. Oke, dari sana sudah kasih tahu karena baterai kita low. Kita harus mengakhiri. Ada nggak pesan-pesan yang ingin Bro sampaikan kepada generasi muda sama pemimpin-pemimpin muda Yang sedang berjuang, yang mungkin uangnya udah mau habis karena terus bayarin anak-anak. yang pernah ada di posisi Sam. Iya. Ini menguatkan Banyak orang loh, lain temen. tapi gitu ya. Dengan mengingatkan luka sendiri ya. Ini menguatkan orang lain yang kita juga perlu kuat. Gitu ya. Ya, kalau bagi saya saran atau pesan ya bagi pemimpin generasi. Jangan lelah lah. Traktir, bayarin. Jangan lelah. Dalam semua aspek ya. Dalam tangan goyah atau lutut goyah, jangan lelah aja. Sudah. Kalau Raffi bilang ya kan, kalau belum capek belum sukses. Kalau kita sama orang Kristen, kalau belum mati belum untung. Jadi jangan lelah. Akan tanah bergelombang, timbun tanah yang berlubang. Wih. Jangan lelah lah, karena pasti lelah. Jadi sudah ada di otak, jangan lelah, mau berjalan lagi gitu. Jangan lelah. Dan harus punya partner ya yang bisa Ya, support benar. system, harus punya partner. Benar. Silahkan yang senior closing statement. Ya ini pembicaraan yang seru banget. Kayaknya pengen berpanjang-panjang. Ya. Tapi yang saya bisa simpulkan kalau kita mencintai ya kita jalani kok. Berapapun harga harus dibayar. Wow. Waktu kita nengok belakang ya bukan marah tapi ucapan syukur. Iya. Itu ada banyak cerita nggak bagus di belakang tapi ya hari ini saya lihat Sam tetap bergairah, tetap bersemangat. Artinya dia nggak pernah menyesal untuk apa yang sudah dia perjuangkan, Benar. apa yang pernah dia korbankan. Luar biasa. Oke. silakan. Oke, begitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Iya.